Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Jadi jangan lupa channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi dunia bonsai. Nah khususnya pohon Demex. Wah, hari ini kita bicara pohon Demex. Nah jadi karena di depan kita ada objeknya pohon Iprex yang berukuran Demex ya, 30 cm ke bawah. Nah, jadi kita hari ini teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu ya. Ya, terima kasih atas supportnya juga ke channel Suka-Suka Beli Bonsai. Dan jangan lupa selalu belajar dan semangat selalu. Nah, tentunya tanpa karya kita tidak ada hasil. Nah, contohnya Iprek ada di hadapan saya. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Nah, kita cek sekarang keberadaannya, berbagi dengan teman-teman bagaimana perkembangan Iprek dan Pasarmon. Kita putar dulu, semoga menjadi inspirasi. Nah, buat teman-teman ya, kita selalu berbagi informasi dengan teman-teman. Nah, hari ini kita cek keberadaan Iprek dan Pasarmon. Alkisah kenapa diberi nama Den Pasarmon? Nah, jadi Iprek ini punya histori yang luar biasa. Di samping pohon ini memang berukurannya lingkar batangnya 90. Terus ukuran tingginya ini maksimal 30 cm ke bawah. Dan saat ini dia berukuran 29. Nanti puncaknya sampai sini, mahkotanya di sini nanti teman-teman. Nanti kita potong ini. Nah, kita ini lihat depannya dulu. Nah, jadi lingkaran batang Iprek ini sekarang, jadi kondisi sekarang ini 90 cm. Yang mana dalam perjalanannya sebesar, nah ibu cari saya nih. Ya. Nah selama 10 tahun di program dalam pot, nah kondisinya saat ini udah final seperti ini. Nah tentunya dalam proses ini banyak sekali tantangan-tantangan, rintangan, yang jelas bagaimana mendesain pohon ini biar kondisinya seperti ini. Dan kesuburannya. Nah kuncinya adalah kesuburan. Nah pentingnya teman-teman jangan pohonnya dipandang saja, diraba-raba saja, tentunya pelajari ilmu botaninya biar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang jelas pohon kalau tidak subur jangan berharap pohon itu cepat jadi. Jadi tentu target kita adalah bagaimana menyuburkan pohon itu biar pohon itu cepat jadi. Nah, tentunya ke Iprek ini lagi. Nah, sekarang tahapannya teman-teman perhatikan. Nah, dengan ukuran Demex ya. Lingkaran batangnya udah 90 dan tahap-tahapannya mulai muncul sekali tampak buat teman-teman. Nah, contoh diantaranya di sini pemotongan, pemangkas mulai termasuk juga di sini. Nah, ya, asik kan? Nah, jadi buat teman-teman semoga terinspirasi, bisa nggak saya mendesain Iprek seperti ini? Yang tentunya bisa kompetisi ke selanjutnya di Demex. Dan jangan lupa teman-teman dokumentasikan proses pohon Demex-nya karena itu nanti sangat diapresiasi dan memberikan gunting emas ya. Gunting emas. Kalau pohon itu bisa based into proses dari bawah, dari bahan. Nah, ini salah satunya. Kita cek keberadaan akarnya, teman-teman lihat sendiri bagian depannya ya. Akarnya udah keren ya. Karakter tuanya sudah sangat tampak, tahap-tahapannya, nah proporsinya teman-teman perhatikan. Nah jadi tinggal kita menuju ke sub perantingan, cucur ranting. Bagaimana kita membuat curanting ini pohonnya jadi gemuk, jadi mekar dia gemuk. Ya dan tajuk-tajuknya tampak. Nah ini nih Ipreknya. Nah, jadi tantangan di sini harus rutin melakukan pruning. Kenapa? Nah, jadi kalau tidak melakukan pruning rutin, ada tunas-tunas baru yang tumbuh di sela-sela ini
yang tentunya kita akan butuhkan. Kalau kita nggak pruning, dia biasanya mati. Alias ketendes daun yang lain, jadi pencahayaan juga nggak bisa full. Itu bedanya pelayan dengan kalau pohon yang daunnya kecil dengan yang besar. Nah ini. Nah jadi perlunya teman-teman pruning rutin 3 bulan sekali. Berapa perlu 2 bulan setengah sekali. Tergantung kondisi subur pohon ya. Nah karena apa? Kita untuk mendapatkan pemerataan pertumbuhan tunas-tunas baru itu pada sub-sub cucu ranting yang kita hendaki. Nah contoh seperti ini. Ini geser dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti di sini teman, ini kan belum padat rapat. Jadi untuk memendekkan atau membuat padat peranting itu kita buat tahap-tahapan pendek seperti ini. Nah, kalau kita biarkan panjang, nah contoh ruas panjangnya kan seperti ini. Ini kan panjang nih. Nah, di sini ada titik tumbuh. Mau tidak mau kita potong pendek lagi. Cari tunas yang paling pendek. Nah, kita seperti ini contoh jadinya seperti ini. Saat ini kan tunas, ini pendek. Potong pendek, ada tunas lagi. Dan seterusnya. Jadi kalau bisa, tahap itu dari panjang, pendek, seterusnya. Nah itu. Untuk membuat proporsinya biar enak ya. Tahapannya. Nah jadi kita udah melakukan tahapan pohon iprik nih. Nah seperti ini juga teman-teman perhatikan. Nah, pada awalnya pohon ini percabangan di depan ini ada satu yang besar teman-teman. Nah, di sini. Jadi karena dirasa mengganggu, nah setiap turun dapat merah. Berapa kali kita turun dia dapat merah. Dan ini rasa mengganggu. Harapan ke depan bagaimana pohon bisa tarung. Nah tentunya kita kejar prestasi 10 besar. Mudah-mudah tercapai. Karena ini luar biasa produk lokal iprik ya. Kita bisa kemas dengan konsep pohon the max ya. Ini luar biasa. Nah, saya harap juga teman-teman apapun yang desain pohonnya jangan lupa dokumentasikan karena sangat penting sekali. Kenapa penting? Satu sisi rumah menanti, satu sisi gunting emas menanti di the max. Siapkan 2025 ya. Ya, ini teman-teman terkait dengan iprik ini. Jadi untuk iprik ini sudah terlahir anaknya. Sudah terlahir anaknya tapi masih proses. Nah masih proses penyuburan yang tentunya harapan kita juga mengejar bisa ibunya nih. Tapi yang jelas kalian ya. Nah teman-teman perhatikan secara detail ya. Dimensinya, tembusnya. Nah ini nih. Nah bagaimana caranya desain ini? Ya tentunya kembali kesabaran teman-teman. Di balik kesabaran, pemahaman untuk mengarahkan. Di saat mana pohon ini di-pruning, di saat mana pohon ini dipotong. Oke. Nah, terutama di akar juga. Nih akar udah besar. Jadi akar dari sini mecah ke sini depan. Jadi mencengkeram begini. Gimana buat teman-temanku? Sudahkah Anda melakukan menanam ipriks atau yang lain? Nah, untuk desain silahkan bebas. Yang penting harapan kita teman-teman karena kita memelihara merawat, usahakan desain pohon-pohon yang kedepannya punya prestasi. Ya, atau pohon itu punya keindahan tersendiri. Karena kalau kita berbicara itu gampang, tapi prosesnya bro, 10 tahun teman-teman. Ini belum jadi, belum apa-apa. Ya. Nah, itu buat teman-teman semua. Nah, tentunya kita cek dulu yuk. Ini kondisi Denpasar Moon saat ini ya. Saat ini kondisinya subur. Udah kita pruning untuk mendapatkan pembagian tunas-tunas baru itu. Biar tumbuh terubus lagi kayak ini kita biarkan tumbuh. Keren. Karakternya tua teman-teman. Lingkar batangnya 90. Nah ini nih. Tuh. Keren. 90. Ya. Nah ini semoga bermanfaat dan terinspirasi. Terutama iprik lokal ya. Keren teman-teman. Yang belum sempat main di studio bisa lihat di studio suka-suka. Sekalian beli souvenir ya, souvenir suka-suka. Baju demeknya udah disiapkan juga, gantung kunci atau yang lain-lain. Yang sekiranya mau beli kenang-kenangan. Kalau ke Bali silahkan mampir ke toko suka-suka. Sudah disiapkan souvenir The Max untuk persiapan 2025. Ya jangan lupa gas terus, terutama juga pupuk silakan
Alat-alat juga sudah disiapkan. Kita cek adik satu nih. Nah, jadi selalu datang untuk belajar. Nah, ini lagi pruning sancang. Nah, halo Riz, apa kabar? Baik-baik Pak De. Aduh, ini apa nih sancang? Ya Pak De. Nah, ini keren nih sancangnya nih teman-teman. Nah, proses sancang ini juga lumayan, kalau sudah di pot ini proses lumayan lama juga. Ya, ini mau dijual. Ya Pak De. Guys, kenapa dijual selalu? Nah, jadi kalau sancang ini istimewanya, kembali saya jelaskan buat teman-teman adik pemula. Jadi dia mempunyai daun yang kecil dan mengkilat. Daun kecil dan mengkilat. Biasanya setiap kompetisi selalu ada yang lolos sancang. Kenapa sancang menjadi sebuah primadona? Khususnya di event-event sekarang. Karena dia mempunyai karakter, terutama daunnya itu kecil dan mengkilat. Jadi keindahan sebuah bonsai itu munculnya di sana. Kecil dan mengkilat. Nah, sedangkan kalau punya bonsai itu kan daunnya kecil. Kecil ya, kerdil ya, kekar gitu loh. Nah, ini kita dapat di sancang ini juga. Nah, ini selada. Ini tinggi naturalnya, asik juga nih. Jadi double kita kasih talang ya untuk penambahan media biar agak lembab. Nah, ini jual berapa? Buka harga 15 Pak De. 15. Ya. Nggak bisa kurang. Oleh. Nego-nego. Nego-nego. Nih, teman-teman. Jadi kalau adik-adik semua, kalau mau belajar tentang pemahaman bonsai lebih mendalam, harus rajin-rajin pegang pohon dan merawat pohon. Artinya jangan takut-takut melakukan pengawatan. Karena mencoba kelenturan tangan, membiasakan. Karena kalau tidak pernah pegang pohon, nanti takutnya patah. Nah, kalau sudah patah, itu ceritanya beda. Jangankan patah. Retak aja itu fatal. Jadi seolah kita berharap dengan ranting itu akan bagus. Ternyata kalau dia retak, tak akan pernah berkembang. Nah, justru diem. Nah, ini kan membuang waktu buat kita. Jadi pastikan pohon itu pertama, waktu pengawet tidak retak. Tidak retak. Kalau memang patah, ya sudah patah sekalian. Tapi jangan sampai retak. Kalau retak, nah ini yang bahaya. Jadi kita berharap dia bagus, subur. Ternyata nggak subur-subur, nggak tumbuh-tumbuh. Ya. Itu hati-hati. Kedua, masalah insek, saya ingatkan. Terkait insek sancang itu harus rutin dilakukan seminggu sekali, wajib. Karena nanti hama itu masuk. Hati-hati. Nah, jadi kalau sancang juga ciri-cirinya kalau udah agak kuning berarti akarnya udah penuh di bawah, segera ganti media. Nih ya. Nah, ini asik teman-teman. Jadi perhatikan, ini batangnya. Ini batangnya bawah sudah habis dipecah. Dipecah ya? Ya, ya Pak De. Dipecah biar agak lebar. Nah, tingkat kesembuhan ini kalau dia subur, ini nggak begitu lama. Nah, terus ini dibuatnya berbatang dua. Nah, seperti ini ke kiri ini. Teman-teman, nah dibuat semi mahkota. Terus naik ke atas, buat mahkota juga di sini. Nah, kalau feeling saya berapa? Ini kayaknya proses hampir 3 tahun ya. Hampir Pak De. Hampir 3 tahun ya, Iya. 2 tahun lebih lah ya. Nah ini, dengan kondisi ini prosesnya lumayan teman-teman lama. Dan kalau mau singkat punya pohon yang bagus, nanti tinggal lipat dananya. Tukar dengan sancang yang sudah jadi. Nah siapkan amunisinya ya untuk The Max mulai sekarang. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Di saat Ipan mulai membludak, orang berebut cari bahan. Tapi teman-teman mulailah berburu sekarang. Dan jangan lupa yang lewat ke Jalur Denpasar, jangan lupa mampir ke toko suka-suka atau ke studio suka-suka untuk mendapatkan souvenir ya. Jalan-jalan, jadi gantungan kunci atau yang lain. Atau juga semoga bisa sharing, berbagi dengan teman-teman, semoga bermanfaat. Yang tentunya The Mac luar biasa. Dan jangan lupa teman-teman, Piala Presiden sudah dekat. Dan sebagai informasi dari panitia, pendaftarannya pakai kuota ya. Jadi segera daftarkan secara online. Dan siapkan pohon Anda, karena itu sangat terbatas. Siapkan pohonnya dan daftarkan segera. Untuk mengenai kuota, kalau nggak salah, lagi 120-an sisa, masih sisa tempatnya. Dan daftarnya secara online. Karena di sana tidak dipungut pendaftaran di sana. Secara online buat teman-teman semua. Jadi semangat selalu. Jangan lupa kita ketemu lagi. Luar biasa. Salam. The Mac. Sehat selalu. Salam, Riz.